Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan data science UTS. Yang pertama akan dibacakan oleh Cesar Akbari. Data working dan exploratory data analysis. Data wrangling. A. Identifikasi dan tampilan informasi tentang baris dan kolom. Dari output, dataset memiliki 734 baris dan 9 kolom. Tipe data pada setiap kolom 0, tipe data integer 64. Kolom 1, tipe data URL object. Kolom 2, tipe data objek. Kolom 3, tipe data float 64. Float 4, tipe data float 64. Kolom 5, tipe data float 64. Kolom 6, tipe data float 64. Kolom 7, tipe data objek. Dan kolom 8, tipe data objek. B. Penanganan missing values dengan metode yang sesuai mean imputation, median imputation, atau drop. Alasan pemilihan metode untuk setiap variabel ada dua. Pertama, kategorikal, menggunakan metode mode imputation. Karena merupakan data kategorikal, sehingga tidak dapat menggunakan mean atau median. Yang kedua adalah response time. Metodenya adalah median imputation. Alasannya karena distribusi sangat skewed dan memiliki banyak outliers sehingga median lebih representatif dibanding mean dan mengurangi bias. C. Deteksi dan tangani outliers pada variabel response time menggunakan IQR atau Z-score. Outliers pada variabel response time dideteksi menggunakan metode IQR. Yang pertama, deteksi outliers dapat dihitung dengan menggunakan kuartil 1 dan kuartil 3. IQR juga bisa dihitung dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Batas outlier dibagi dua. Lower bound dihitung dengan kuartil 1 dikurang 1,5 dikali IQR. Upper bound dihitung dengan kuartil 3 tambah 1,5 dikali IQR. Penanganan outliers. Outliers dihapus karena nilai ekstrim dapat mengganggu analisis dan distribusi sangat skewed. Setelah penghapusan, jumlah data berubah menjadi 662 baris. Dalam visualisasi 3. Visualisasi. Box plot sebelum outliers removal menunjukkan banyak titik ekstrim di sisi kanan, sedangkan box plot sesudah outliers removal memperlihatkan distribusi yang lebih bersih dan tidak lagi memiliki titik ekstrim jauh. Analisis statistik deskriptif. A. Tampilan statistik deskriptif untuk variabel numerik bisa terlihat sebagai berikut. Pertama, response time. Mean bernilai 0,7, median 0,5, STD 0,5, minimum 0,02, kuartil 1 0,3, kuartil 3 0,9, P95 1,8, max 2,4. Yang kedua adalah throughput. Nilai mean 342.609, median bernilai 103.465, STD bernilai 1.056.882, minimum bernilai 0, maksimum bernilai 15.227,28. Yang ketiga adalah page load time. Nilai mean
adalah 1,7, median 1,3, STD 1,5, minimum bernilai 0, maksimum bernilai 7,94. B. Interpretasi hasil statistik deskriptif dan visualisasi. Dari terlihat kedua gambar tersebut, distribusi response time tidak normal dan cenderung right skewed. Terlihat long tall, atau bisa dibilang P95 sampai P99, yang menunjukkan sebagian user mengalami delay tinggi. Meskipun mayoritas user cepat, long tall dapat menurunkan pengalaman pengguna bagi sebagian kecil. C. Interpretasi hasil statistik deskriptif dan visualisasi. Ketiga variabel, yaitu response time, throughput, dan page load time, tidak berdistribusi normal, tetapi skewed ke kanan. Hal ini terlihat dari histogram miring ke kanan, nilai median lebih besar daripada median, banyak yang bernilai ekstrim besar. Pada long tall, terdapat response time yang memiliki bukti seperti banyak nilai tinggi mendekati 2-2,4 detik, P95 berada di 1,87 detik, jauh di atas median yang bernilai 0,54 detik. Box plot menunjukkan titik ekstrim di sisi kanan. Implikasi terhadap user experience di distribusi skewed dan long tall menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna mendapat waktu respons cepat, tetapi sekelompok kecil pengguna mengalami waktu respons jauh lebih lambat. Kelompok kecil itu dapat menciptakan pengalaman buruk, meningkatkan frustasi bounce rate, dan menurunkan konversi bisnis. Long tall menunjukkan performa tidak konsisten sehingga perlu optimasi untuk menekan kasus ekstrim agar pengalaman pengguna lebih stabil. Analisis bivariat dan multivariat. A. Analisis hubungan response time dan variabel kategorial. 1. Statistik deskriptif response time per kategori. Dari output collab, performance label fast memiliki mean 0,2, median 0,2, STD 0,1. Medium memiliki mean 0,7, median 0,7, STD 0,1. Slow memiliki mean 1,1, median 1,1, STD 0,6. 2. Visualisasi. Dari terlihat box plot tersebut, terlihat perbedaan tingkat kecepatan secara jelas, yaitu fast memiliki nilai paling rendah, medium di tengah, dan slow paling tinggi. 3. Identifikasi kategori mana yang memiliki response time terbaik dan response time terburuk. Response time terbaik memiliki mean dan median yang paling kecil, sementara response time terburuk, mean dan mediannya paling besar. B. Analisis korelasi antar variabel numerik. Variabel numerik yang dianalisis berupa page size, load time, response time, dan throughput. Berdasarkan hasil korelasi, berikut nilai korelasi antar variabel tersebut. Page size dan load time bernilai minus 0,1, page size dan response time 0,05, page size dan throughput minus 0,05, load time dan response time minus 0,04, load time dan throughput minus 0,01, response time dan throughput minus 0,1. 3 pasang variabel dengan korelasi tertinggi. Response time dan throughput. Nilai korelasinya adalah minus 0,118 dengan korelasi negatif paling besar.
Artinya, semakin lama respon time tersebut, semakin rendah throughput-nya. Page size dan load time. Nilai korelasinya adalah minus 0,134 dengan nilai negatif yang relatif lemah. Dalam dataset ini, halaman yang ukurannya lebih besar cenderung memiliki load time sedikit lebih cepat. Page size dan throughput. Nilai korelasinya adalah minus 0,059 dan merupakan negatif yang sangat lemah. Ukuran halaman hanya sedikit memengaruhi throughput. Semakin besar halaman, throughput sedikit menurun, tapi pengaruhnya hampir tidak signifikan. C. Scatter plot untuk mengeksplorasi hubungan antara page size dan load time. Scatter dengan garis regresi linear. Titik-titik tersebar acak dan tidak menunjukkan pola kuat. Hubungan cenderung tidak linear dan sangat lemah. Arah sedikit negatif tetapi hampir tidak bermakna. Artinya di dataset ini, page size bukan penentu utama load time. Response time dan throughput. Scatter dengan garis regresi linear. Tampak hubungan negatif meskipun titiknya agak tersebar. Negatif cenderung linear, kekuatan lemah hingga ke sedang, semakin besar response time, throughput cenderung menurun. Bagian B, ujian statistik hipotesis. Perbandingan rata-rata t-test. Kami melakukan ujian perbandingan rata-rata antara kategori fast dan slow pada bagian variabel respon time. Setelah proses pembersihan data, jumlah sampel sampah flash sama dengan 255 sampel, slow sama dengan 243 sampel. Nilai statistikanya T statistik sama dengan minus 21,3467, P value sama dengan 4,83 kali 10 pangkat minus 59. Karena P value jauh lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kategori fast dan slow. Kategori fast memiliki respon time yang jauh lebih cepat dibandingkan slow. Hubungan antar variabel. Selanjutnya kami menguji hubungan antar respon time dan throughput menggunakan korelasi Pearson. Statistik deskriptif, respon time mean sama dengan 0,7042 detik, throughput mean 342,61. Hasil korelasinya adalah R-0,1876, P value 1,16 kali 10 pangkat minus 6. Karena value 0,05 hubungan ini signifikan meskipun kekuatan lemah. Artinya semakin lama respon time, throughput cenderung menurun. Kesimpulan bagian B, ada perbedaan signifikan antara kategori fast dan slow berdasarkan t-test. Dan yang kedua, hubungan terdapat negatif signifikan antara respon time dan throughput. Yang ketiga, hubungannya lemah. Hasil ini masuk akal karena server yang lambat merespon akan memproses lebih sedikit request. C. Analisis long tail dan business insight. Analisis long tail performance. Analisis percentage dan long tail. P50 sama dengan 0,5425. P90 1,545. P95 1,874. P99 2,21. Jadi, persentase sample with response time 5 second sama dengan 0,00%. Yang kedua, persentase sample with response time P95 sama dengan 5,14%. Jadi, dampak long tail walaupun mediannya
mediannya rendah, ada segmen pengguna P95+ yang merasakan latensi lebih tinggi. Ini bisa menurunkan kepuasan dan konversi untuk sebagian kecil pengguna, sehingga penting dioptimalkan. Bisnis insight dan rekomendasi. Insight itu penting ya. 1. Yaitu median. Time rendah 0,54 second, tapi ada long tail P99 2,22 second. Yang kedua, perbedaan response time antar label fast dan slow signifikan. Fast jauh lebih cepat. Yang ketiga, response time yang berhubungan negatif dengan throughput. R min 0,188. Yang keempat, pack size tidak berkolerasi kuat dengan load time dalam dataset ini. Indikasinya CDN hosting cepat. Yang kelima, outlier itu pada respon time mempengaruhi min sehingga perlu pemantauan. Rekomendasi yang pertama, optimalkan server side caching, autoscaling, dan profiling untuk turunkan respon time, langsung ditingkatkan throughput. Yang kedua, gunakan CDN optimasi aset, kompresi, lazy, loading, minifikasi untuk menurunkan bobot halaman tanpa menggantung pada origin server. Yang ketiga, monitoring long tail P95 atau P99 dan diprioritaskan perbaikan untuk segmen yang mengalami latensi tinggi. Profiling active session. Terima kasih banyak atas perhatian semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas. Sekian, terima kasih.